salah satu yang barusan kita ikut tesnya kemarin adalah apa? ECE berapa? Saya nggak hafal. Cuma teknisnya begini. Mobil ini kalau tabrakan depan itu melindungi orang yang di dalam. Melindungi orang yang di dalam. Itu ECE berapa? Kemudian melindungi yang menabrak. Itu kan sebuah inovasi fitur keamanan yang harus kita apresiasi. Why not gitu? Why not? Kalau memang masih ada kekurangan-kekurangan, kita bisa beresin sedikit-sedikit. Ada dua fitur itu yang tabrakan dari depan yang menurut kami ini harus dipakai. Gitu. Tabrakan adu banteng yang dalam tetap terlindungi, yang menabrak pun terlindungi. Mobil yang menabrak itu jangan sampai jadi fatal. Kemudian saya pernah mengikuti tesnya, amit-amit ketika mobil ini kok ambruk atau cocok jungkir jurang gitu, pengujiannya kemarin begini. Ini mobil dikerek agak tinggi, kemudian ditarik ambruk, dan di dalam ini ada semacam styrofoam siku gitu, styrofoam penuh kotak dari jendela, full jendela. Nah, ketika diambruknya itu tantangannya adalah kalau styrofoamnya sampai meleot atau patah atau cuil di pojoknya saja, berarti kerangka bis ini meleot saat ambruk. Kerennya saat itu dilakukan, styrofoamnya masih utuh. Berarti Laksana menjamin orang yang di dalam tetap aman ketika mobil ini ekstrimnya adalah terbalik beberapa kali gitu. Kemudian ada fitur yang kita pakai juga yang mempertahankan jok ini tetap di posisi meskipun bisnya mengalami kecelakaan agak fatal. Ini amit-amit juga. Jadi ada teknologi di rail yang membuat jok ini anti rungkat. Jadi orang gampang rungkat kayak antine dhewe Bapak Ibu. Jok ini rutin. Nah, untuk safety selanjutnya memang di tempat Bapak Ibu saat ini ada namanya safety belt. Cuma di Indonesia memang belum familiar. Tetap apapun itu karena kami komitmen menyediakan armada yang safety, kita sediakan satu persatu. Tidak dipakai ya tidak apa-apa, umum. Yang Indonesia belum wajib. Cuma kalau di luar negeri begitu ada penumpang tidak menggunakan safety belt, indikator di depan nyala dan pengemudinya belum mau menjalankan. Tapi tidak apa-apa. Ini memang belum efektif. Nah, itulah salah satu alasan kenapa pakai Laksana. Kemudian produk tertingginya Laksana itu kan Ultimate ya, SR3 Ultimate. Tetapi kenapa ini tidak tak tambahin Royal gitu? Apakah gimmick gitu? Kalau di Subur Jaya itu ada namanya Ultimate R ya, Type R gitu kan, Ultimate R. Itu kalau tidak salah ada 4 tambahan fiturnya di Subur Jaya. Salah satunya adalah speaker untuk pengemudi, kemudian bentuk bokong yang berbeda, kemudian ada lampu lantai. Satunya apa ya? Lupa. Fog lamp ya. Nah, di Royal Ultimate ini beberapa fitur memang ini adalah inovasi dari Pesona sendiri dan dibantu pewujudannya oleh tim perencanaan produk di Laksana. Untuk speaker memang kita tidak pakai karena kami berharap pengemudi dan kru kabin harus ekstra konsentrasi sehingga tidak boleh teralihkan oleh suara apapun. Kemudian untuk lampu lantai ini sebelum muncul Ultimate pun kita sudah request lampu lantai, harapannya 12:30 malam dini hari selesai trip, nyari sepatunya mana, nyari oleh-olehnya mana, itu sudah terang, ini sudah kita terapkan. Nah, Royal itu apa? Ultimate itu kan sudah tipe tertinggi. Kemudian kenapa kami harus tambahkan Royal? Sebab kami pede fitur di bis ini di atasnya Royal gitu. Kalau Royal standar mungkin tidak ada full box yang dikasih tanda, tidak ada panoramic sunroof, tidak ada guide lamp, tidak ada LED information display, kemudian speakernya juga agak melulu yang harus speaker premium. Tapi kami tambahkan itu semua, harapannya saya dulu mantan TL, maka jiwa TL saya belum berkurang ya Pak Eko ya. Jangan masih tak aturi air tadi toh, mikir ke supirnya biar ngelak gitu. Nah, oh rokoknya belum, rokoknya dong. Aneh deh gue. Pak Eko itu dari kemarin nggak berhenti tersenyum loh. Akhirnya cita-citanya tercapai. Cuma meleset. Kalau dulu itu nggak mau Pak kalau nggak Adi Putro gitu.
Sekarang kepeksa apa saking seneng dadi seneng, Pak? Oh, saking dadi seneng, ora kepeksa meneh alhamdulillah. Nah, termasuk guideline ini adalah ide ketika kita tes unit keempat dan kelima yang start dari Laksana, barangkali ada yang ikut. Saya berharap TL itu kan bintangnya ya, startnya di sini. Tapi kok orang itu perlakuan khusus, ini ada yang kurang sebenarnya. Pegangan di sini ternyata. Ini ada ide lagi, nanti dipikir inovasinya bagaimana. Saya harus bergerak di sini kan gak enak. Mungkin di mana yang kuat. Itu karena kalau di sini ini kesabet ini pasti berbeda. Dan ini speakernya belum 100% jadi, nanti di tune up lagi. Ini belum enak. Apa tadi ngomong apa? Oh ya, guideline ini kami persembahkan untuk teman-teman kita semua. TL-nya. Jadi kalau malam lampu itu akan menyorot ke sini sehingga meskipun durung adus ya kanca-kanca ya, TL mana TL? Meskipun belum mandi, tapi kan padam. Setidaknya iki ketok jereng gitu loh. Gitu, harapan saya seperti itu. Kemudian panoramik, mungkin ini gimmick, tapi ideku begini. Bis itu kendaraan umum yang harganya itu kalau dibelikan Alphard seperti punya saya dapat 4 lebih 5 kalau dibelikan Alphard punya saya. Alphard panoramik kedua depan belakang, kenapa ini nggak boleh gitu. Kemudian saya request ke Laksana, bisa nggak dikasih terus gitu. Bisa, alhamdulillah seperti itu. Dan kalau ini dulu waktu masih jadi TL, Coolbox ini dulu dibuat tempat tas, tempat jaket ya, nggak yang seharusnya, nggak yang semestinya. Maka kita buat ini sebagai tanda supaya Coolbox ini digunakan sebagaimana mestinya untuk menyimpan minuman dingin. Kemudian LED information display ini bisa digunakan untuk keperluan apapun. Silakan kreativitas para guide. Minta aja passwordnya untuk setting dari HP teman-teman. Misalnya kasih selamat ucapan ulang tahun ke para tamu. Kok di daftar ada yang ulang tahun, itu akan berkesan ke tamu. Harapannya apa sih? Si tamu akan langganan ke biro panjenengan akan langganan ke pesona, betul kan? Ya Pak Dania, kan gitu, urutannya kan gitu. Nah, atau apapun misalnya kok males ngomong gean apa piye, tulis iwe 5 menit lagi sampai rumah makan, Bapak Ibu siap-siap. Banyak untuk ditulis di situ, atau urutan atau apa, atau kayak dilarang cas powerbank dan makan pop mie. Kalau makan pop mie ini saya nggak tahu nih siapa yang nulis ini. Oh bau ya, bikin mual ya. Nah, untuk cas powerbank ini sebenarnya kalau dari segi teknis itu belum ketemu kenapa bisa menyebabkan kebakaran. Karena harusnya kabel-kabel yang digunakan itu cukup. Tetapi kenyataannya, saya sendiri pernah mengalami saat waktu saya magang di Pesona waktu itu, bawa dari Pondok Banyuwangi, bener-bener mobil itu anjlok low banget daya entek dan sangit. Jadi dinamo ampernya wis ora kuat. Ternyata diselidiki memang ada yang ngecas powerbank. Ya setelah itu kita buat. Kalau dari KNKT dan lain-lain menyatakan tidak ada masalah, tapi kenyataannya itu terjadi. Lah ini yang berat. Ya wes akhirnya dilarang aja. Kurang lebih seperti itu. Dan di Ultimate ini, di generasi yang ini, kita memang sediakan yang spesial karena yang lain pun bis kami mampu di 54 tutup pintu. Tetapi yang ini alhamdulillah Laksana sebelum ini dikerjakan, saya sudah wanti-wanti riset kalian yang 54 belum tutup pintu itu belum berhasil. Akhirnya alhamdulillah ini kalau Bapak Ibu hitung seatnya 54 dan posisi sih saya lihat juga yang sempit-sempit banget dan belum tutup pintu. Artinya begini, kita punya beberapa opsi pelayanan. Kalau mau nyaman harusnya 50. Kalau bis zaman dulu itu 48 loh, ya kan? 48 ya Mas Bian ya, 48 karena ada sekat di akhirnya diisi 50. Nah kalau sekarang jadi molor, jadi 52 orang pas jadi 54. Suwe-suwe 56, suwe-suwe swidak ning mau 23, swidak 22, pilih ngatur gitu. Nah, tetapi begini, kalau memang mau nyaman ya kita perkenankan pakai 50 longgar. Tetapi kadang kan anu sing ganjil loh, sisa 8 bisa telu ya wis diecer-ecer loro. Nah, kita bisa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk jok tidak ada yang spesial. Kita pakai spek biasa Aldila, hanya warnanya dan kainnya yang memang kita upgrade. Jadi dia lebih halus.
Dan ini interior yang kita bilang sudah ultimate tipe tertinggi, kemudian jadikan royal, harusnya sangat tinggi sekali, maka saya nggak mau. Kita berkaca pada mobil-mobil mewah kayak Mercy, tipe tertingginya AMG, interior pasti hitam. Toyota, tipe tertingginya TRD, interior pasti hitam. Honda, tipe tertingginya RS, interior pasti hitam, dan rasanya beda. Nah, maka dari itu sebenarnya tidak di ACC sebenarnya. Interior hitam ini saya berjuang keras untuk meyakinkan owner Laksana untuk bisa menuruti kita. Perjuangannya panjang ya, Dit? Terakhir minggu kemarin baru di ACC, ya udahlah pakai hitam gitu. Injury time. Injury time. Pokoknya saya nggak mau kalau nggak hitam, saya udah mau gitu. Saya WA Pak Stefan langsung bertemu, langsung saya yakin kalau jelek Pak saya tanggung jawab, saya bilang. Kalau ada apa-apa Pak saya tanggung jawab. Katanya gelap gitu. Enggak mau lampu seterang ini kok, saya bilang kan. Harus hitam Pak. Akhirnya saya itu pernah menang lomba debat, jurinya orang pinter-pinter semua, tapi saya menang walaupun yang saya omongkan salah. Karena saya menang ngeyel. Buat izin lah tuh. Rampung yang minta maaf sama juri karena saya ngeyel. Ya sekian akhirnya produk dari ngeyel. Harapanku memang tidak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau malam, kata teman-teman Laksana di malam Jumat sudah dites, lampu dimatiin semua, tinggal legalat ini, kasih musik, suasana udah kayak di apa, Dit? Aduh. Aduh, udah kayak di room kan, kayak room karaoke. Jadi nanti kalau malam bisa dicoba, lighting semua dimatiin, tinggal legalat, nyanyi, dan speaker ini speknya sama kayak 05 Mas. Jadi yang nggak pakai spion, hanya saja tuningnya ini belum jadi. Suara saya masih ada gedebak-gedebuk dikit, tapi middle-nya masih kurang, treble-nya cukup. Kalau tadi malam treble-nya ketinggian, tapi ini udah cukup, nanti diperbaiki pelan-pelan. Biasa kalau baru rilis tuh gini. Nah saya udah gak kerasa ngomong sudah setengah jam. Untuk itu mohon maaf apabila kepanjangan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya siap menjawab sebelum kita sesi yang apa Mas? Berkodok, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Tidak ada ya? Kalau ada nanti WhatsApp aja, nomor saya juga tersedia. Untuk itu terima kasih sekali lagi, terima kasih banget sudah berkenan lagi mengikuti acara ini. Harapan saya kita bisa happy bersama hari ini. Hari ini cuma makan siang doang, nggak ada event apapun. Alhamdulillah. Terus pulang, bisnya jalan lagi ke Jakarta. Kita kembali lagi ke realita pelayanan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.